بهم ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Mukjizat Nabi Muhammad SAW bahwa akan datang masa fitnah, di mana fitnah yang sangat luar biasa tersebut, fitnahnya yang dapat membawa orang yang mengikuti fitnah tersebut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fitnah yang paling besar adalah fitnah yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan ianya lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Bahkan ianya lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal, yakni fitnah munculnya du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka jahannam yang disebut dengan a'immatu mudhillin, para imam-imam, para tokoh-tokoh umara ataupun agama, para ubat yang sesat. Itulah fitnah yang luar biasa. Dan kemarin telah disifati ciri dan tanda-tandanya. Maka satu di antara sebab kita dapat menghindarkan diri dari fitnah tersebut, fitnah yang setiap waktu terus semakin bertambah, fitnah yang setiap kali jika datang kepada kita berat untuk kita mengelak dari fitnah tersebut. Kemarin telah sama-sama kita dengarkan mengenai pentingnya tetap hidup berkomunitas, berkelompok, berjamaah sesama orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang benar. Kemarin telah disebutkan Qur'annya, hadisnya, perkataan para sahabat, dan juga fitrah sebagai makhluk hidup, apalagi yang bernama manusia, dan ianya ternyata merupakan tabiat makhluk yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermakhluk. Jadi makhluk itu tidak ada yang hidup sendiri, semua akan hidup berkomunitas. Nah, komunitas ini maksud adalah komunitas yang baik. Walaupun memang dalam menjalani kehidupan berkomunitas, berkelompok itu tentunya lebih berat, karena kita tetap tidak boleh hidup dengan berpedoman egois. Yang penting saya baik, yang penting saya benar, harus memikirkan kanan kirinya. Satu contoh, kita memarkir mobil pun, kalau orang yang memang berpikiran hidup berjamaah, dia akan mencari tempat yang aman untuk dirinya dan untuk orang lain, yang mudah orang lain untuk parkir dan mengganggu orang lain. Itu orang yang muslim yang berpikiran memang dia tahu bahwa dirinya hidup harus berkelompok dan berkomunitas. Ketika dia membangun rumahnya, walaupun dia punya tempat, uang dia sendiri, tanah-tanah sendiri, tapi dia tidak egois. Dia akan minimal minta izin kepada RT-nya, RW-nya, kanan kirinya, di jalannya. Dia usahakan jangan sampai material itu diletakkan di jalan yang mengganggu orang dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang kadang kita tidak lupa dengan hal tersebut. Jangan mentang-mentang lagi bangun ingin menunjukkan justru pada orang, sampai jalan umum dibuat jadi sempit. Ini perbuatan yang sangat tercela. Dan berapa banyak orang berantem gara-gara hal yang seperti itu. Parkir mobil, parkir motor juga begitu. Harus diperhatikan, apalagi kita para penuntut ilmu agama. Harus sejauh itu kita berpandangan luas, karena inilah risiko hidup berjamaah. Makanya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesuatu yang kita tidak sukai ketika hidup dalam berkelompok, karena banyak batasan, banyak aturan, banyak tenggang rasa dan sebagainya, apa kata beliau, itu lebih baik daripada kita hidup sendiri. Itu yang kemarin telah dibahas panjang lebar. Kemudian yang berikutnya adalah berkomunitas harus, tapi berkomunitas yang baik. Komunitas berbaik, atau dalam bahasa yang lain suhbatus sholihin, bersuhbah, berteman, atau ikhtiarus suhbah, mencari teman yang baik, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruhnya sampai luar biasa. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 101 Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasul.
Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa kaifa takfurun? Bagaimana kalian bisa kufur? Bagaimana kalian bisa menjadi kafir? Wa antum tatlu alaikum ayatullah. Sedangkan dibacakan ayat-ayat Allah kepada kalian. Wa fiikum rasuluh, dan pada kalian Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, dengan ajaran Allah, dengan agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya dialah orang yang mendapat petunjuk kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, yang menghantarkan orang tersebut kepada surganya Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita, orang yang istiqomah itulah baru orang yang dikatakan betul-betul mendapat hidayah sampai akhir hayatnya. Itulah orang yang mendapat hidayah, yang istiqomah dalam kebenaran. Kemudian pada ayat ini terdapat kalimat wa fiikum rasuluh, pada kalian ada Rasulullah. Bagaimana kalian bisa kafir? Sebab adanya Rasulullah pada umat itu menjadikan sebab umat itu menjadi baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga digambarkan oleh para alim ulama ahli tafsir. Maka kalimat wa fiikum rasuluh ini diantara sebab utama keimanan sahabat itu terjaga, karena suhbah langsung dengan imamun ulama, imamnya para ulama, gurunya para ulama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi keberadaan Rasul, bertemannya mereka, duduk bersama Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya adalah sebab utama sahabat itu menjadi kuat iman mereka. Sahabat melihat Rasul SAW saja, iman mereka jadi naik. Sering digambarkan dalam banyak cerita dalam kitab hadis bahwa sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah mengenai kondisi kaifiah hatinya. Kan hati itu memang berbolak-balik. Ya Rasulullah, kalau kami bersama engkau ya Rasul, sekarang seakan-akan kami terbang bersamamu ya Rasul. Kalau kita surga, seakan-akan kami bersamamu ke dalam surga. Kalau kita neraka, seakan-akan kami sangat takut menghadapi neraka yang sedang kau ceritakan ya Rasul. Iman kami terus naik sampai pada puncaknya. Tapi ketika kami pulang ke rumah, bertemu dengan anak, bertemu dengan istri, pekerjaan ini dan itu, dari pagi sampai pagi kembali, maka mulailah goyang hati kami, goncang hati kami. Subhanallah. Ini kondisi sahabat. Kami takut ya Rasul, kalau ini adalah kemunafikan, kalau ini adalah perkara yang dianggap tidak benar dalam agama. Subhanallah. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Lau kuntum, seandainya kalian, kondisi kalian itu terus istiqomah, kaifiyah hati kalian sebagaimana kalian bersamaku, maka la sarhumul malaikah, maka malaikat akan menyalamimu di jalan-jalan menuju rumahmu, menuju masjid, dan juga di tempat tidur. Ini sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini intinya bahwa keberadaan Nabi Muhammad, keberadaan orang-orang yang soleh bersama kita, sesungguhnya itu menjadi sebab kita menjadi istiqomah, sehingga kita bisa terhindar dari para fitnah yang melanda kita. Makanya Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan, saya tidak akan mau tinggal di satu daerah jika tidak ada dua hal. Dalam beberapa kitab pernah saya baca, saya tidak akan pernah tinggal, kata Imam Syafi'i, pada daerah tempat yang tidak ada dua jenis manusia. Yang pertama, jika tidak ada ulama. Karena ulama itu adalah tabibuddin, tabibul qalb. Dia adalah dokter hati, dia adalah dokternya agama. Jika kita sesat, kita terlupa, kita ingin tahu agama, tidak ada mereka, maka tidak ada gunanya hidup, karena kita bisa sesat. Yang kedua, jika di tempat itu tidak ada dokter abdan, para tabib yang mengenai ilmu kesehatan badan, karena jika terjadi sesuatu, kita tidak ada bisa orang yang bisa kita jadikan rujukan, minta tolong untuk menunjukkan obat atau untuk menterapi sakit kita. Nah, pentingnya berada bersama orang-orang yang baik itu punya pengaruh yang luar biasa. Antum bisa perhatikan orang-orang yang hidup 24 jam dalam suasana yang baik berubah Pak, dalam waktu yang tidak lama. Ujung rambut juga berubah dia. Bisa kayak jadi malaikat amalannya. Berubah karena kita iri melihat mereka. Tapi keluar saja kita dari komunitas itu, hati akan menjadi goyang, menjadi goyang. Bagaimana tidak?
Imam Syafi'i dalam diwannya pernah mengatakan, bercerita, syakautu ila waqi ustadi an su'i hifdhi fa amarani bitarkil ma'asi fa innal ilma min nurillahi la yu'til al-'asi. Aku datang kepada waqi ustadku mengadukan lemahnya hafalanku. Kenapa? Karena dalam riwayat katanya sempat terlihat aurat ajanib, aurat perempuan yang tidak halal bagi Imam Syafi'i terlihat. Ternyata berpengaruh kepada apa? Hafalannya menjadi tidak cepat. Harusnya lihat langsung hafal, itu perlu beberapa detik, bukan perlu beberapa kali baca, tidak. Jadi agak sedikit lemot. Datang kepada ustadznya, Waqi, aku mengadukan mengenai lemahnya hafalanku. Apa kata Waqi ustadzku? Fa amarani bitarkil ma'asi, dan aku diperintahkan untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma, karena sebenarnya ilmu Allah itu, ilmu agama itu adalah nur dan tidak akan diberikan oleh Allah kepada ahli maksiat. Mungkin sekedar hafal bisa, tapi hakikat ilmu itu tidak akan rasikh, tidak akan menghunjam dalam dirinya. Dapat kita bayangkan ma'asyiral muslimin, seorang imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kibar ulama yang digelari dengan Nasirus Sunnah. Subhanallah, mujtahid, beliau seorang mujtahid. Nomor 2 setelah Umar bin Abdul Aziz menurut pendapat Al-Imam Suyuti dan kitabnya Mujtahid, Mujaddid dan kitabnya Al-Mujaddid. Imam Syafi'i keluar sejenak melihat sesuatu yang melanggar agama, melihat sesuatu yang tidak dibolehkan, langsung berpengaruh pada hafalannya. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kalau kita 24 jam hidup dalam kondisi yang tidak baik, hidup dalam kondisi yang penuh dengan maksiat, mata melihat maksiat, telinga mendengar maksiat, yang kita bicarakan maksiat, yang kita dengarkan maksiat, melanggar ke tempat-tempat yang jauh daripada agama, kira-kira gimana kondisi kita hari? Subhanallah. Maka bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita semuanya yang hidup di akhir zaman masih bisa berkumpul dengan kelompok, dengan teman-teman yang sama-sama lagi belajar kebaikan, belajar sunnah. Ini patut kita syukuri, patut kita syukuri. Baik. Nabi Muhammad SAW memisalkan dalam hadis yang ma'ruf pengaruh pergaulan orang yang baik dengan orang yang tidak baik seperti apa? Wasalul jalisis soleh wa jalisis su, permisalan orang yang berteman duduk dengan orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang buruk. Kama salis sahibil miski wa kiril haddad, permisalan seperti kita berteman dan duduk bersama orang yang menjual minyak kasturi, dan permisalan kita berteman dengan orang yang tidak baik seperti kita duduk berteman bercengkrama di samping seorang pandai besi. Kalau kita duduk di tempat pandai besi, walaupun kita tidak membeli, minimal kita kena asapnya yang bau atau percikannya yang akan membakar pakaian dan tubuh kita. Begitupun sebaliknya, orang yang berteman dengan orang yang baik seperti duduk bersama orang penjual minyak wangi. Kalaupun kita tidak beli, kita keluar dari toko, kadang-kadang dikasih sedikit, disuruh coba, atau bahkan kalaupun tidak disuruh coba, maka aroma miskat kasturi tersebut yang terhembus angin akan mengenai baju kita dan kita akan pulang dengan kondisi yang wangi. Dan ini permisalan yang sangat sempurna dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu terbukti sebejat-bejatnya manusia, serusak-rusaknya orang, sejauh-jauhnya dia daripada agama, senakal-nakalnya preman, jika dia berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang baik, cepat ataupun lambat, maka sedikit banyak dia akan mulai terpengaruh. Dan itu bisa dibuktikan. Orang-orang yang orang jalanan, orang preman yang jauh daripada agama, tapi dia duduk berteman dengan orang yang baik, cepat ataupun lambat. Begitupun sebaliknya, karena pergaulan pula orang yang soleh, orang yang baik, bahkan mungkin selama ini tidak pernah berbuat maksiat, tapi berteman saja, keluar dari para komunitas yang baik, berteman dengan orang yang tidak baik, maka cepat ataupun lambat akan berubah dirinya, berubah kaifiyah, pertama pemikirannya akan berubah, karena tiap hari dicawiin oleh teman-teman yang tidak benar. Lama-lama dia berpikir, lama-lama masuk juga dari 100 kalimat
kanan kiri kita yang tidak baik, maka satu minimal akan masuk dalam hatinya. Itu yang membuat dia bisa berubah. Itu yang bisa membuat dia berubah. Subhanallah. Sahabat radhiyallahu anhum majma'in, kita semua kenal bagaimana kehidupan jahiliyah mereka. Umar bin Khattab menggambarkan bagaimana kejahiliahannya dia. Kalau dia mau berangkat bersafar, dia akan membuat Tuhan yang dibuat dari tepung. Kalau sudah lapar maka dimakan Tuhannya. Karena dia tersenyum. Orang yang ingin membunuh Rasulullah SAW, tapi baru bertemu saja dengan adiknya dan iparnya. Sekali dibacakan Quran Toha, surat Toha, langsung dapat hidayah. Ini sekali. Bagaimana kalau terus menerus? Seorang Umar yang dengan congkak dan sombongnya di zaman jahiliyah, orang semua kenal, tapi bertemu, baru berteman baik, baru bertemu dengan adiknya yang sedang ngaji, adik iparnya dan adiknya yang sedang ngaji, diajar oleh Mus'ab bin Umair, dia langsung terkena hidayah. Ini pengaruh ma'asyiral muslimin, luar biasa. Ini luar biasa. Tapi bayangkan ada satu kisah di Mesir. Seorang muazin yang sangat soleh, dia berazan, azannya dulu di atas menara. Di atas menara. Saya baca kisah ini di beberapa kitab, termasuk kitab-kitab sufi, ditulis kisah ini. Jadi pengaruh teman, pengaruh menjaga lingkungan dan pandangan itu luar biasa. Orang zaman dulu kalau mau azannya di mana? Di menara belum ada mikrofon seperti ini. Dia naik tangga dulu. Di bawahnya tentunya rumah masyarakat. Nah, muazin ini ketika sedang menghadap kiri dan ke kanan, hayya 'alas shalah, ke kanan, hayya 'alal falah, ke kiri, terlihat sosok wanita yang sangat cantik dari atas menara. Langsung terpana hatinya. Paras wajah yang begitu cantik, kulit yang begitu putih, langsung masuk dari mata turun ke hati, nggak bisa keluar lagi. Ini bahayanya Pak, pandangan mata itu. Sekali antum terpana nih, yang muda-muda terutama, sesuatu yang cantik, yang elok menawan hati, itu masuk ke dalam hati, antum semalaman nggak bisa tidur nyenyak. Maka satu detik antum tahan untuk tidak melihat maksiat, maka hati antum akan menjadi tenang. Termasuk juga ibu-ibunya. Bukan berarti bapaknya doang yang dosa, ibunya juga sama halnya melihat laki-laki orang atau laki-laki yang ganteng walaupun milik orang, tetap nggak diperbolehkan. Sekali antum tahan, tidak melihat, hati anda menjadi bersih. Anda akan merasa tenang, merasa senang. Tapi sekali detik anda nggak tahan melihat dengan sengaja, maka anda akan punya pengaruh, masuk pandangan itu masuk dalam otak dan dalam hati. Dan kalau sudah masuk, susah untuk dikeluarkan. Itulah yang menimpa seorang muadzin yang soleh tersebut. Maka setelah dia langsung turun, tinggalkan azannya, langsung datang ke rumah wanita tersebut. Datang, ditanya, mau apa anda? Saya tertarik dengan anti wahai fulana. Saya ingin menikahi engkau. Oh, nggak bisa. Saya orang Nasoro. Nggak bisa, nggak akan bisa. Saya dengan kamu menikah. Nggak ada masalah. Kalau memang saya tinggalkan agama saya, tinggalkan agama saya. Saya siap jadi orang Nasoro. Subhanallah. Bangga betul apa yang terjadi. Maka jadi orang Nasoro, dinikahkan. Hari pertama belum sempat ngapa-ngapain, dia disuruh memperbaiki genteng rumahnya yang bocor. Naiklah ke atas, qadarullah di atas, mati, jatuh dan mati. Wanita tidak didapatkan, agama sudah tergadaikan. Gara-gara apa? Pandangan mata. Keluar daripada bid'ah yang soleh. Ini bahaya. Berapa banyak santri, calon ulama hancur gara-gara apa? Pandangan pertama handphone. Ya, wah cakep juga. Lama-lama cakep kayaknya, masya Allah. Mencuri waktu di malam hari ketika santri pada tidur semua. Ini berbahaya. Maka hati-hati, pandangan, pendengaran, suasana itu harus dijaga jika ingin istiqomah. Harus berani menjaga itu. Berapa banyak gara-gara ini dihilangkan keistiqomahan. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan banyak hadis yang sering kita dengar untuk mengulang muzakarahkan mengenai pentingnya bergaul dengan pergaulan yang baik agar kita terhindar dari fitnah yang luar biasa ini, ma'asyiral muslimin. Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu sesungguhnya akan mengikuti kebiasaan agama atau kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil.
Jika kalian ingin berteman, lihatlah teman Anda. Si A dan si B berteman. Ingin tahu si B, lihat aja si A. Begitupun sebaliknya, kita akan tahu, oh iya kelompoknya begini, pasti begitu. Ini pengaruh, karena almar'u mar'atu akhi. Seseorang itu adalah cermin. Dia cermin daripada saudaranya. Begitulah teman kita, begitulah kita. Tidak bisa dipungkiri. Rasulullah mengatakan, "Fal yandur ahadukum may yukhalil." Maka jika kita ingin adik kita, teman kita, diri kita menjadi orang yang baik, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus diberikan teman yang baik, komunitas yang baik. Tanpa itu mustahil ma'asal muslimin kita bisa mendapatkan sifat yang baik dan istiqomah, lepas dan bisa kuat menghadapi fitnah yang luar biasa yang terjadi pada hari ini. Karena itulah ulama mengatakan, yang diberikan oleh Imam Sahibu Tuhfatul Ahwali, mengatakan bahwa bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Hati-hati kalau punya teman pelit, kita dekat, lama-lama pelit juga kita. Ternyata enak ya kalau pelit ya, nggak keluar tapi bisa ngambil harta orang. Sifat yang tidak baik. Nularin lama-lama, hati-hati. Sedangkan bersama dengan orang yang zuhud membuat kita ikut juga menjadi zuhud dalam masalah dunia. Teman kita orang yang zuhud, maka kita pun akan zuhud. Hari ini Masya Allah banyak orang mengeluh, ikut taklim tapi pulang-pulang bukan malah zuhud. Yang dilihat apa? Yang dilihat pakaiannya, Masya Allah. Tiap kajian pakainya, Masya Allah. Mobilnya, Masya Allah. Pakainya, Masya Allah. Jadi pulang-pulang bukan malah tambah zuhud. Padahal ajaran Islam, ajaran Rasulullah adalah melatih kita, mentarbi kita semakin zuhud. Subhanallah. Jadi apa yang salah kira-kira? Gak mungkin Ustadz, yang salah siapa? Kitanya yang salah. Karena sesungguhnya seseorang itu akan mencontoh teman dekatnya. Kalau kita sudah kolot, bisa dicontoh, akan nular itu penyakit. Kalau itu penyakit akan menular, kalau itu kebaikan, itu pun insya Allah akan menular. Itulah pentingnya berteman dengan yang baik. Dan mendapatkan teman yang baik, ma'asal muslimin, merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Nikmat yang sangat besar. Masih bisa berteman, berkelompok dengan orang-orang yang tiap hari mikir agama, tiap hari bagaimana berpikir tambah ilmunya, bertambah ketaatannya, bertambah keikhlasannya, berusaha untuk taat tunduk kepada ajaran agama Islam. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Dan itu telah digambarkan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang menyesal di akhirat, yang tidak mau berteman dengan orang-orang yang baik. Allah mengatakan, wa yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Allahu akbar. Adallani an dzikri ba'da in ja'ani. Subhanallah. Laqad adallani an dzikri ba'da in ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ini gambaran yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang yang sesat dulu di dunia. Kenapa? Salah gaul. Jadi sesatnya dia di dunia itu kenapa? Salah gaul. Allah mengatakan, menceritakan mereka. Yauma ya'udhu dhalimu ala yadayhi. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim itu ya'udhu dhalimu ala yadayhi, menggigit jari-jarinya. Jadi tangannya digigit. Sebagai bentuk apa? Gambaran penyesalan yang sangat-sangat, tapi gigit jarinya, sangat menyesalnya dia. Subhanallah. Yaqul, dia mengatakan, ya laitani attakhatu ma'ar rasul sabila. Dia katakan, oh andai kiranya aku dahulu mengambil jalan bersama para rasul, bersama para rasul. Subhanallah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Subhanallah. Dia katakan kembali, aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama-sama rasul. Celakalah, kecelakaan.
besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi dia menyesali, kenapa aku sesat kayak begini gara-gara aku menjadikan si fulan itu temanku, teman dekatku. Kalimatnya di sini apa? Ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Oh alangkah dahulu saya jika aku tidak mengambil si fulan itu teman dekatku, khalil, maka niscaya aku nggak kayak begini jadinya. Subhanallah. Itu kata Allah menggambarkan bagaimana mereka laqad adallani an dzikri, pertemanan aku itu dengan si fulan ternyata menyesatkan aku, menjauhkan aku daripada ingat Allah, daripada ingat Quran, ingat akhirat, ingat mati. Ba'da ijja'ani, setelah datang peringatan itu padaku, tapi gara-gara berteman aku jadi salah. Wa kana syaitanu lil insani khadula, karena sesungguhnya syaitan itu selalu tidak mau menolong manusia. Awalnya dikompor-komporin, tapi ketika kita ikut, kita menyesal, dia berlepas diri. Itulah syaitan. Dan itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka salah gaul ini berbahaya. Salah gaul itu berbahaya. Kalau ada bibit yang tidak baik kita punya, sudah dikasih kesempatan tapi tidak mau perbaikan, mendingan dicabut tuh akarnya. Supaya apa? Supaya tidak menular virusnya kepada yang lain. Daripada yang lain rusak, dengan satu dibuang. Kenapa? Ini bisa disesatkan orang, ini masalahnya. Ini Quran, orang bisa jadi sesat, semua jadi masuk neraka. Wa iyadzubillah. Iblis itu satu, tapi yang dipengaruhi banyak. Siapa dia? Para syaitan. Siapa syaitan? Dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Satu bibitnya yang sesat, tapi dibiarkan sebagai bentuk ujian dari Allah untuk kita semuanya. Kita mau istiqomah atau tidak, dibiarkan. Dan itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pertemanan pun jika salah pertemanan, apalagi teman yang sangat dekat yang disebut dengan khalil, itu bisa menjadi musuh kita nanti di akhiratnya Allah SWT. Kalau kita punya teman, biasanya teman yang tidak dilandasi dengan agama, maka teman tersebut kita tidak berani untuk menegurnya, apalagi jika teman tersebut banyak memberikan banyak hal kepada kita, kita berutang budi dengannya. Nah yang begini berbahaya. Kalau kita akan berantem dengan mereka, menjadi musuh kita. Subhanallah, musuh kayak bom waktu, nunggu waktunya saja di akhiratnya Allah Ta'ala. Makanya Allah mengatakan al-akhilla yawma idin ba'dahum li ba'din aruhum illa al-muttaqin. Al-akhilla, subhanallah, al-akhilla ibn khalil, teman yang dekat, kekasih yang sangat rapat, kemana pulang pergi pada si fulan, begitu dekatnya. Wa yawma idin ba'dahum li ba'din aruhum, pada hari itu nanti, pada hari kiamat nanti, mereka antara satu dengan yang lain, kekasih satu dengan kekasih yang lain akan menjadi musuh sesama mereka, akan saling menuntut, akan saling menghujat antara satu dengan yang lain, kecuali yang pertemanan tersebut dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman yang baik itu digambarkan bahwa teman yang baik itu, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang tadi disampaikan, almar'u ala dini khalili, itu punya pengaruh yang luar biasa. Kita melihat teman kita saja, mukanya kita bisa ikut-ikutan. Kita lihat hari ini orang yang gandrung dengan seorang artis yang dia senangi, kita lihat, dia melihat, berteman juga enggak sebenarnya, tapi dia lihat, dia gandrung kepada seorang artis tersebut. Apa yang dilakukan? Maunya ngikut, potongan rambutnya bagaimana, ya kan, motornya apa yang dipakai, NMS apa pakai begitu, gaya sepatunya semua diikutin, padahal cuma melihat doang. Ini pengaruh yang luar biasa. Bayangkan kalau kita lihat itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, maka otomatis luar kita pun akan mirip dengan orang tersebut. Di zaman sepak bola, anak-anak kita, anak muda, bahkan orang tua yang mencintai seorang pemain bola yang unggul, namanya siapa dulu? Ronaldo, ada Messi, ada semuanya. Bahkan bajunya pun
tulisan namanya, padahal nggak kenal siapa dia, siapa Ronaldo, siapa Messi, nggak ada. Satu bangsa juga enggak, ngerti bahasa juga enggak, tapi begitu cintanya kayak begitu, bayangkan. Masya Allah. Di Pakistan itu orang-orang anak muda di sana namanya main kriket itu, kriket kayak kasti tapi yang lama itu peninggalannya Inggris. Jadi begitu mereka gandrungnya dengan permainan kriket yang bisa sampai 3 hari sekali main, bahkan lagi jalan di tengah jalan saya lihat anak muda ganteng, paling jenggotan tiba-tiba jingkrak-jingkrak kayak mukul. Tanya kenapa? Baik. Dan ngapain kamu? Main kriket. Sampai begitu cintanya. Bahkan ajibnya sampai di atas gunung salju pun saya lihat orang main kriket. Saking senangnya main kriket. Ini pengaruh dari melihat. Pengaruh dari melihat. Karena itulah para ulama dahulu, termasuk Fudail bin Iyad, ditulis oleh Imam Dhahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Beliau pernah mengatakan, ini Al-Fudail bin Iyad, Nadarul mu'mini ilal mu'min yajlu qalba. Fudail bin Iyad, beliau mengatakan bahwa pandangan, penglihatan seorang mukmin pada mukmin yang lain, pandangan mata kita, dhawahir kita kepada mukmin yang lain, subhanallah, akan menghilatkan hati. Mukmin yang dimaksud, mukmin yang betul-betul sosok seorang mukmin, seseorang islami dalam hidupnya. Kita lihat, kita akan senang melihatnya. Hati menjadi cerah kembali. Yang tadinya mulai gelap menjadi bercahaya. Yang gundah gulana menjadi sirna gundah gulanya. Menjadi ringan beban hidup ini. Melihat seorang mukmin, masya Allah, tampilannya saja enak dilihat. Ini kata Fudail bin Iyad. Ulama mengatakan maksud dari perkataan beliau adalah dengan hanya memandang orang yang soleh, hati seseorang bisa kembali menjadi tegar dalam menghadapi tribulasi kehidupan fitnah yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya, jika orang-orang yang soleh dahulu kurang semangat dan kurang tegar dalam beribadah, mulai goncang hatinya dengan fitnah yang ada, maka mereka akan saling datangi orang-orang yang dianggap soleh di antara mereka. Ini salaf dahulu mengatakan demikian. Begitulah Abdullah bin Mubarak mengatakan. Abdullah bin Mubarak ini adalah muridnya hitungannya. Muridnya siapa? Fudail bin Iyad. Abdullah bin Mubarak yang misalnya ma'ruf ulama di zaman yang hebat. Beliau mengatakan rahmatullah alaih, jika kami memandang Fudail bin Iyad, kami akan semakin sedih dan merasa diri penuh kekurangan. Fudail bin Iyad gambaran ulama yang sangat zuhud, ahlul iman, min abdail akhirat, termasuk anak-anak akhirat, tidak peduli dengan dunia. Kami melihat sosok dohirnya saja, hati menjadi sedih. Kalau kita bidangkan, kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan gurunya itu Fudail bin Iyad. Ini pertemanan dan penglihatan masalah muslim, begitu luar biasa pengaruhnya. Ja'far bin Sulaiman dalam kitab Ta'thirus Anfas fi Hadis Ikhlas diriwayatkan, jika hati ini ternoda, maka kami segera pergi menuju Muhammad bin Wasi, seorang ulama di zamannya. Akan melihat wajahnya, akan mendengar ujangannya, maka hati kembali menjadi bersih. Itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Wabilis Sayyid. Beliau mengatakan, kami, yang dimaksud Al-Imam Ibnu Qayyim, murid-muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir. Kami murid-muridnya, yang dimaksud muridnya Al-Imam Syekhul Islam atau Hambali Ibnu Taimiyah, jika kami tertimpa perasaan gundah gulana atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, atau ketika kami merasa sempit dalam menjalani hidup, kami segera mendatangi Al-Imam Ibnu Taimiyah untuk meminta nasihat. Maka dengan hanya memandang wajah beliau dan mendengarkan nasihat beliau, serta merta hilang semua gundahan rasa hati kami, subhanallah, yang kami rasakan selama ini, dan terus berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin dan terang, sehingga kami lebih siap menghadapi ujian kehidupan ini dan fitnah.
Ini ulama, sosok ulama yang dulu. Subhanallah. Jadi betul-betul tampilan dohirnya pun nampak. Itulah yang diterangkan oleh siapa? Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, ulama Yahudi, ketika pertama kali melihat Nabi Muhammad SAW. Dia katakan dalam hadis yang sahih, pertama kali melihat wajah Nabi Muhammad, alimtu atau araftu, aku langsung faham ini wajah bukan wajah pembohong. Jadi orang-orang yang soleh dari mukanya pun sudah ketahuan, tapi para pengkhianat, tukang bohong, dari mukanya pun sudah ketahuan ya orang. Walaupun dibungkus dengan apapun bentuknya, tetap tidak akan bisa hilang ciri khas tersebut. Tabiat ini punya pengaruh. Berarti amal itu pengaruh kepada apa? Dhawahirnya juga sesungguhnya. Punya pengaruh kepada dhawahir. Ada manusia-manusia memang subhanallah, jika dilihat mereka, baru kita melihat saja mukanya, hati menjadi tenang langsung. Ini kita perlu orang-orang yang seperti itu bersama kita. Agar apa? Agar hati kita terus tertuntun dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.